Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatma dari jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi informasi. Sebelum kita mengetahui apa itu literasi informasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari informasi itu sendiri. Informasi adalah berita atau pesan-pesan yang mengandung komunikasi yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi khalayak ramai. Informasi juga merupakan sekumpulan data yang telah diolah, mengandung arti tertentu, dan dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dari informasi tersebut kita dapat mengambil arti dari literasi informasi, yaitu bagaimana cara kita mengakses suatu informasi yang dapat dijadikan untuk solusi dalam pemecahan suatu masalah. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan, apa itu latar belakang dari penyelenggaraan literasi informasi. Salah satu faktor yang melatar belakangi penyelenggaraan literasi informasi adalah maraknya tindakan plagiarisme di kalangan akademik yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan atau pengambilan karya, pendapat, dan pandangan orang lain seolah-olah itu adalah milik sendiri. Tindakan ini jika ketahuan akan mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu dapat dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Nah, untuk menghindari plagiarisme ini kita harus mengetahui dan memahami tentang literasi informasi. Poin yang kedua, apa sih tujuan dari literasi informasi tersebut? Yang pertama adalah lifelong learning, yaitu untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam melakukan pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah civitas akademika. Yang keempat, untuk mengevaluasi informasi di tengah ledakan informasi yang ada pada saat sekarang ini. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan daya belajar mahasiswa sehingga lebih siap dalam menghadapi dunia kerja nanti. Poin yang ketiga, saya akan jelaskan bagaimana memahami peran literasi informasi. Dengan literasi informasi, kita akan mengetahui kapan, di mana, dan mengapa kita membutuhkan informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dengan literasi informasi, kita juga dapat melakukan pembelajaran dalam mengekspresikan ide, membangun argumentasi, melakukan pembelajaran baru, dan mengidentifikasi kebenaran dari informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah model literasi informasi. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi, yaitu dengan menyadari akan kebutuhan informasi, memahami tugas-tugas, menemukan ide, dan memvisualisasikannya dengan pemikiran, dan dengan membuat sebuah mind map. Yang kedua yaitu menelusuri informasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi sumber informasi dan apa jenis informasi tersebut. Yang ketiga, kita harus memahami informasi lokal, yaitu kita harus mengetahui informasi apa saja yang ada di sekeliling kita dan memahami aspek sosial budaya lokal. Dan yang keempat yaitu mengorganisasikan informasi tersebut. Yang kelima, mempresentasikan informasi dengan cara mengemas tulisan dan mempresentasikannya atau dengan public speaking. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi informasi. Dengan mengevaluasi informasi, kita akan mengetahui apakah karya itu baik atau tidak, dan kita dapat memperbaiki dengan mengembangkan karya tersebut. Jadi kesimpulannya, sebagai ahli informasi, kita harus bisa memahami literasi informasi sehingga kita terhindar dari tindakan plagiarisme, dan informasi yang kita sampaikan dari sumber-sumber terpercaya dapat efisien dan efektif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.